Halo semuanya, selamat datang di Jojolog. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sebenarnya sangat deduktif karena kepastian dari topik ini masih tidak terlalu akurat. Tapi di sini saya akan mencoba untuk menjabarkan seobjektif mungkin apa yang mungkin akan terjadi nanti di tahun 2030. Sehingga kita bisa paham apa yang harus kita lakukan sekarang, apa yang harus kita persiapkan hari ini. Jadi sebenarnya video ini saya ciptakan, saya buat untuk membuat deduksi sederhana tentang apa yang mungkin akan terjadi berdasarkan informasi yang didapatkan. Karena memang kita tidak tahu harus menyiapkan apa, harus menyimpan apa kalau kita tidak memiliki sedikit gambaran tentang apa yang berkemungkinan terjadi nanti saat krisis datang. Jadi kita mulai saja. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin jarang kita tanyakan, tetapi diam-diam menghantui pikiran banyak orang. Apa yang sebenarnya akan terjadi pada tahun 2030? Mengapa tahun itu sering disebut sebagai titik balik peradaban? Apakah benar kita sedang berjalan menuju sebuah krisis besar yang bisa mengubah seluruh tatanan hidup manusia? Saya ingin Anda bayangkan sebentar. Anda bangun di pagi hari, membuka jendela dan menyadari bahwa dunia di luar sudah tidak seperti yang Anda kenal hari ini. Harga bahan makanan melonjak 3 kali lipat hanya dalam hitungan bulan. Air bersih bukan lagi sesuatu yang mudah didapat. Listrik sering padam, bahkan di kota besar. Orang-orang tidak lagi membicarakan rencana liburan, melainkan cara bertahan hidup. Apakah itu berlebihan, atau justru itulah realitas yang sedang menunggu kita di depan? Menariknya, banyak orang tidak peduli dengan kemungkinan ini. Sebagian bahkan menertawakan pembicaraan tentang krisis global, menganggapnya sebagai teori konspirasi. Padahal sejarah sudah berulang kali memberi kita pelajaran. Setiap kali peradaban merasa terlalu aman, terlalu nyaman, dan terlalu percaya pada masa depan akan selalu stabil, justru di saat itulah bencana datang tanpa kompromi. Ingat krisis pangan yang melanda banyak negara pada tahun 2008. Ingat bagaimana pandemi di 2020 mengacaukan seluruh sistem ekonomi dunia hanya dalam beberapa bulan. Itu semua bukti bahwa dunia tidak pernah seaman yang kita kira. Sekarang bayangkan skenario ini. Anda sedang berada di sebuah pasar, uang Anda sama, jumlahnya tidak berubah, tapi barang-barang yang Anda beli hari ini 10 tahun lagi mungkin hanya cukup untuk setengah dari apa yang Anda dapat sekarang. Inflasi adalah salah satu ancaman yang jarang disadari dampaknya. Namun ketika dipicu oleh krisis pangan, energi, dan air, inflasi bisa berubah menjadi monster yang memakan stabilitas sosial. Apakah kita siap menghadapi hal itu? Kalau kita mau jujur, tanda-tandanya sudah terlihat. Lihat bagaimana cuaca semakin tidak menentu, kekeringan di satu wilayah, banjir di wilayah lain. Ini bukan lagi isu lingkungan biasa. Ini soal rantai pasokan pangan global. Ketika sawah-sawah gagal panen, ketika sungai mengering, harga beras, gandum, dan jagung tidak hanya naik, tapi bisa melonjak tajam. Dan ketika bahan makanan melonjak, apa yang terjadi? Orang-orang akan berebut. Konflik bisa pecah hanya karena satu hal, yaitu perut yang lapar. Saya pernah mendengar sebuah cerita dari seorang petani tua di Jawa. Ia berkata, kalau air habis, kita tidak bisa menanam. Kalau tidak bisa menanam, kita tidak bisa makan. Kalau kita tidak bisa makan, semua orang akan berperang. Kalimat sederhana itu mengandung kebenaran yang sering kita abaikan. Semua teknologi, semua kemajuan, semua inovasi akan runtuh ketika kebutuhan paling dasar manusia tidak terpenuhi. Air dan makanan adalah pondasi. Dan jika pondasi itu rapuh, bangunan yang megah pun akan runtuh. Pertanyaannya, mengapa tahun 2030 disebut-sebut sebagai titik krisis? Jawabannya terletak pada data. Banyak lembaga internasional memprediksi bahwa pada tahun 2030, populasi dunia akan mendekati 9 miliar. Bayangkan jumlah mulut yang harus diberi makan, di saat yang sama lahan pertanian semakin sempit, air bersih semakin sulit, dan perubahan iklim semakin ekstrim. Kombinasi ini bukan sekedar masalah ekonomi, ini masalah eksistensial. Bayangkan jika Anda berada di sebuah kapal yang perlahan-lahan bocor. Air masuk sedikit demi sedikit,
tapi tidak ada yang peduli karena semua masih terlihat baik-baik saja. Hingga suatu hari air itu sudah setinggi lutut dan semua orang mulai panik. Sayangnya sudah terlambat. Itulah yang sedang terjadi pada dunia saat ini. Kita sedang berada di kapal yang sama dan kebocorannya sudah terlihat, tetapi kita sibuk dengan hal-hal lain. Apakah teknologi bisa menyelamatkan kita? Banyak yang berharap demikian. Ada yang percaya bahwa inovasi akan selalu menjadi jalan keluar. Namun, bukankah itu juga yang kita pikirkan sebelum pandemi? Kita percaya dunia modern tidak akan lumpuh hanya karena satu virus kecil. Faktanya, seluruh sistem ekonomi global nyaris kolaps. Dan mungkin juga perkembangan teknologilah yang membuat kita semakin dekat ke arah krisis ini. Jadi, seberapa yakin kita bahwa teknologi bisa mengatasi krisis pangan, air, dan energi yang berskala planet? Menariknya ada ironi besar di sini. Kita hidup di zaman ketika informasi tersedia di ujung jari. Kita tahu tentang perubahan iklim, kita tahu tentang deforestasi, kita tahu tentang overpopulasi. Namun mengapa kita tetap mengulangi kesalahan yang sama? Apakah karena kita terlalu optimis? Atau karena kita tidak peduli sampai masalah itu benar-benar mengetuk pintu rumah kita? Kalau kita bicara soal psikologi manusia, ini sangat masuk akal. Otak kita tidak dirancang untuk merespons ancaman yang terasa jauh. Kita bereaksi cepat terhadap bahaya yang ada di depan mata, seperti binatang buas atau kebakaran. Tetapi ancaman yang datang perlahan, yang baru terasa dampaknya 10 tahun lagi, otak kita cenderung mengabaikannya. Itulah mengapa banyak orang lebih peduli pada diskon belanja hari ini daripada krisis pangan global 10 tahun mendatang. Lalu bagaimana dengan dampak sosial? Ketika krisis terjadi, yang pertama runtuh bukanlah gedung-gedung atau jalan tol. Yang pertama runtuh adalah rasa percaya antar manusia. Ketika orang mulai lapar, aturan tidak lagi penting. Kita pernah melihatnya dalam sejarah. Setiap kali krisis besar melanda, kejahatan meningkat. Konflik meningkat, bahkan negara yang paling kuat pun bisa goyah. Apakah kita pikir Indonesia akan aman? Jangan terlalu percaya diri. Kita negara yang kaya sumber daya, tapi justru itulah yang membuat kita rawan konflik ketika sumber daya menjadi rebutan. Sekarang coba bayangkan dunia di mana setiap tetes air dihargai lebih mahal dari bensin. Dunia di mana listrik hanya menyala beberapa jam sehari. Dunia di mana orang-orang harus mengantre untuk sepotong roti. Dan dunia di mana pekerjaan sudah tidak ada lagi karena semuanya sudah digantikan oleh AI. Kedengarannya seperti film fiksi ilmiah, memang. Tapi bukankah dulu kita juga menganggap pandemi sebagai sesuatu yang hanya ada di film? Lalu kenyataan membuktikan bahwa film itu bisa menjadi realitas. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Tujuan saya adalah mengajak Anda berpikir kritis. Jika semua tanda ini sudah ada di depan mata, apakah kita hanya akan diam atau setidaknya mulai bersiap? Krisis 2030 bukan sekedar prediksi, ia adalah kemungkinan besar yang sedang kita ciptakan sendiri. Dan pertanyaannya bukan lagi apakah itu akan terjadi, tetapi kapan tepatnya kita merasakan dampaknya. Sekarang saya ingin bertanya pada Anda, jika semua ini benar terjadi, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan menyalahkan pemerintah, menyalahkan orang kaya, menyalahkan perusahaan besar, atau hanya akan berkata, saya sudah tahu ini akan terjadi, tapi saya tidak melakukan apa-apa? Karena pada akhirnya, masa depan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan global. Ia juga ditentukan oleh pilihan-pilihan kecil yang kita buat hari ini. Bayangkan suatu pagi Anda keluar rumah, tetapi suasana terasa berbeda. Jalanan sepi bukan karena hari libur, melainkan karena orang-orang enggan keluar rumah. Bukan karena takut virus seperti dulu, tapi karena harga bahan bakar melonjak sampai titik yang tidak masuk akal. Transportasi umum sudah berhenti beroperasi karena pemerintah tidak sanggup lagi menanggung biaya subsidi. Dan jika ada yang masih berjalan, ongkosnya bisa setara dengan setengah gaji harian Anda. Bagaimana Anda akan bekerja dalam situasi seperti itu? Mungkin Anda berpikir, itu tidak mungkin terjadi. Tapi mari kita ingat, beberapa tahun lalu Venezuela pernah mengalami hal serupa. Inflasi di negara itu mencapai angka jutaan persen.
hingga orang membawa setumpuk uang hanya untuk membeli sepotong roti. Orang-orang yang dulu hidup normal tiba-tiba harus antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan pokok. Itulah contoh nyata bagaimana krisis ekonomi yang dipicu oleh ketidakstabilan bisa menghancurkan tekanan sosial. Pertanyaannya, apa yang membuat kita yakin hal seperti ini tidak bisa terjadi di tempat kita? Mari kita lihat pola pikir manusia. Saat hidup normal, kita selalu percaya besok akan sama seperti hari ini. Kita merencanakan liburan, membeli rumah dengan cicilan 20 tahun, seolah masa depan itu pasti. Padahal kalau kita buka sejarah, berapa banyak peradaban besar yang justru runtuh ketika mereka berada di puncak kejayaannya. Kekaisaran Romawi, Mesir kuno, bahkan Uni Soviet yang dulu digadang-gadang sebagai kekuatan super dunia, sama punya kesamaan, yaitu mereka tidak siap menghadapi perubahan besar yang datang lebih cepat daripada dugaan. Sekarang kita kembali ke tahun 2030. Apa saja yang bisa memicu krisis itu? Salah satunya adalah kelangkaan pangan. Jika Anda pikir kelangkaan ini hanya akan membuat harga naik sedikit, Anda salah besar. Kelangkaan pangan tidak hanya soal ekonomi, tapi juga soal psikologi. Ketika perut lapar, semua nilai moral bisa runtuh. Bayangkan sebuah kota besar di mana toko-toko kehabisan bahan makanan. Apa yang akan terjadi? Orang-orang yang biasanya ramah bisa berubah menjadi agresif. Mereka akan berebut, bahkan merampok, hanya untuk mendapatkan sepotong roti. Dan ketika situasi ini terjadi secara massal, hukum menjadi tidak berarti. Polisi, tentara, aparat, semuanya juga manusia. Jika mereka lapar, apakah mereka tetap akan mematuhi aturan? Kita mungkin membayangkan aparat selalu setia menjaga keamanan. Tapi sejarah membuktikan, ketika krisis ekstrim terjadi, banyak orang memilih bertahan hidup daripada menjaga aturan. Inilah yang membuat krisis 2030 bukan hanya ancaman ekonomi, tapi ancaman terhadap peradaban itu sendiri. Saya pernah berdiskusi dengan seorang ahli sosiologi yang mengatakan, krisis tidak menciptakan sifat buruk manusia, ia hanya mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Dalam kondisi normal, kita bisa bersikap baik karena semua terkendali. Tapi ketika kelangkaan datang, apa yang tersisa hanyalah naluri. Dan naluri manusia yang paling dasar adalah naluri bertahan hidup, meskipun harus mengorbankan orang lain. Sekarang kita masuk ke isu yang lebih spesifik, yaitu air. Banyak orang mengira krisis hanya soal minyak, listrik, atau pangan. Padahal air adalah inti dari segalanya. Tanpa air, tidak ada pertanian, tidak ada energi, tidak ada kehidupan. Dan faktanya banyak negara saat ini sudah mengalami stres air. Artinya permintaan lebih besar daripada pasokan. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin perang di masa depan, bukan karena minyak, tapi karena sungai dan waduk. Ada sebuah perkiraan bahwa di Timur Tengah, konflik masa depan tidak lagi soal ideologi, tapi soal siapa yang menguasai sumber air. Bayangkan jika hal ini terjadi di Asia Tenggara, Sungai Mekong misalnya, menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang di beberapa negara. Jika debit air ini menurun drastis, siapa yang akan mendapatkan hak lebih banyak? Negara yang kuat secara militer atau negara yang lebih kaya? Bagaimana dengan kita di Indonesia? Kita memiliki banyak sungai, tapi deforestasi dan pencemaran terus terjadi. Apakah kita yakin sumber air kita akan tetap melimpah? Sekarang mari kita bicara soal energi. Dunia saat ini sedang berada di persimpangan. Kita ingin meninggalkan energi fosil karena polusi, tapi energi terbarukan belum sepenuhnya siap memenuhi kebutuhan global. Ketika permintaan energi terus meningkat, sementara pasokan tidak seimbang, hanya akan melonjak. Dan setiap kali harga energi melonjak, seluruh rantai ekonomi ikut terguncang. Karena hampir semua aktivitas manusia bergantung pada energi. Produksi makanan, transportasi, komunikasi, semuanya membutuhkan energi. Jadi bayangkan sebuah lingkaran setan. Energi mahal membuat produksi pangan mahal. Pangan mahal membuat orang sulit bertahan hidup. Dan ketika banyak orang kesulitan, stabilitas sosial runtuh. Dari sini Anda bisa melihat betapa rapuhnya sistem yang kita anggap kokoh ini.
Kita pikir dunia modern sudah aman, padahal hanya satu atau dua krisis besar yang bisa membuat segalanya runtuh seperti domino. Dan jangan lupa satu hal lagi, yaitu teknologi. Banyak orang percaya teknologi adalah penyelamat, tapi teknologi juga menciptakan ketergantungan baru. Semakin kita mengandalkan teknologi, semakin kita rentan ketika teknologi itu gagal. Bayangkan jika listrik padam berhari-hari di kota besar. Bukan hanya gelap, tapi semua sistem komunikasi lumpuh. ATM tidak berfungsi, transaksi digital mati, dan orang-orang mulai berebut uang tunai. Kita mungkin menganggap ini mustahil, tapi pernahkah Anda melihat bagaimana orang panik hanya karena layanan media sosial down selama beberapa jam? Itu hanya aplikasi hiburan. Bagaimana kalau yang mati adalah seluruh sistem perbankan? Bahkan ada satu hal yang lebih mengerikan dari jatuhnya teknologi, yaitu berkembangnya teknologi. Bayangkan suatu saat Anda sudah tidak bisa bekerja di mana-mana, karena semua skill yang Anda tahu atau semua hal yang Anda pahami sebelumnya yang bisa membuat Anda bekerja di suatu tempat sudah digantikan oleh robot atau AI. Sekarang saja kita sudah melihat seberapa canggih AI ini. Beberapa hal yang berhubungan dengan dunia kreatif sudah tergantikan dan tidak menutup kemungkinan nanti di masa depan hampir semua skill set yang kita miliki sebagai manusia bisa digantikan oleh AI. Dan saat itu terjadi, kita sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena tentu saja harga dari AI ini akan semakin murah karena persaingannya akan semakin banyak. Jika dibandingkan dengan manusia yang pasti memprotes atau mengeluh saat gajinya terlalu sedikit. Jadi bisa dikatakan bahwa AI ini atau teknologi ini akan menggantikan manusia, yang mana tentu saja tingkat pengangguran di masa depan akan jauh lebih meningkat daripada hari ini. Tapi menariknya, sebagian besar orang masih percaya hal ini tidak akan terjadi pada mereka. Mereka berkata, pemerintah pasti punya solusi, atau teknologi pasti menemukan jalan keluar. Padahal teknologi bisa menjadi jalan masuk sebuah krisis. Apakah kita lupa pandemi tahun 2020 adalah bukti bahwa seluruh dunia bisa lumpuh hanya karena satu virus kecil? Bahkan negara-negara maju pun kelabakan. Jadi pertanyaannya, seberapa siap kita jika yang kita hadapi bukan sekedar virus, tapi kelangkaan pangan, air, dan energi secara bersamaan? Dan disinilah letak masalah psikologis terbesar. Manusia modern terlalu nyaman dengan kepastian palsu. Kita hidup dalam ilusi bahwa masa depan akan selalu stabil. Karena selama beberapa dekade terakhir, kita belum benar-benar mengalami bencana global yang menghancurkan peradaban. Padahal sejarah menunjukkan peradaban yang tidak siap selalu runtuh. Apakah kita akan mengulang pola yang sama? Sekarang saya ingin Anda bayangkan sebuah hari di tahun 2030. Hari itu tidak ada gempa, tidak ada perang besar yang Anda lihat di televisi, tapi situasi terasa aneh. Anda keluar rumah untuk membeli kebutuhan pokok dan mendapati pasar yang biasanya ramai kini hanya setengah hidup. Lapak-lapak kosong, pedagang duduk murung, sebagian bahkan menutup dagangannya lebih awal. Anda bertanya kepada salah satu pedagang beras, dan dia menjawab dengan suara lemah, stoknya sudah tidak ada, kalau ada pun harganya 3 kali lipat dari bulan lalu. Anda memeriksa dompet, uang Anda tidak berubah, tetapi nilainya hancur. 1 juta rupiah yang dulu bisa memenuhi kebutuhan sebulan, sekarang hanya cukup untuk seminggu, bahkan mungkin kurang. Anda mencoba tersenyum dan berkata pada diri sendiri, ini hanya sementara. Tetapi setelah seminggu berlalu, harga tidak turun, justru naik lagi, dan bukan hanya beras, telur, minyak, gula semuanya lenyap dari rak toko, atau jika ada, harganya membuat Anda terdiam. Sekarang bayangkan apa yang terjadi di rumah. Anak-anak yang biasanya makan dengan riang kini mulai bertanya, kenapa lauknya cuma sayur? Kenapa kita nggak makan daging lagi? Pertanyaan polos itu menampar Anda, bukan karena Anda pelit, tapi karena Anda tidak sanggup. Bahkan untuk membeli 1 kilogram daging saja, Anda harus mengorbankan uang transportasi. Dan Anda tahu, situasi ini bukan hanya terjadi pada Anda. Ini menimpa semua orang. Ketika banyak orang lapar, apa yang terjadi? Orang mulai kehilangan kesabaran.
Awalnya mereka masih mencoba bertahan dengan antrian panjang di depan supermarket. Tapi setelah berjam-jam menunggu, mereka pulang dengan tangan kosong. Kekecewaan berubah menjadi kemarahan. Kemarahan berubah menjadi kekacauan. Toko-toko yang dulu aman kini dijaga ketat oleh aparat. Tetapi jumlah aparat tidak cukup. 1 atau 2 toko dijarah. Polisi mencoba mengendalikan, tapi mereka pun manusia. Mereka punya keluarga yang juga lapar. Sampai kapan mereka bisa menjalankan tugas dengan integritas? Di titik ini kita mulai melihat hancurnya pondasi yang selama ini kita percayai, yaitu hukum, ketertiban, dan solidaritas. Bukankah menarik bahwa semua nilai itu hanya bertahan ketika perut manusia kenyang? Begitu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, hukum hanyalah tulisan di kertas. Dan jika Anda pikir ini berlebihan, coba buka kembali sejarah. Tahun 1945 di Indonesia, tahun 1998, atau bahkan lebih jauh ke masa krisis besar dunia. Setiap kali kelaparan melanda, peradaban modern mendadak tampak rapuh. Sekarang bayangkan dampak psikologisnya. Di dunia modern, kita hidup dengan banyak lapisan identitas. Kita profesional, kita orang tua, kita warga negara. Tapi ketika semua itu runtuh, yang tersisa hanyalah naluri bertahan hidup. Dan naluri itu sederhana, yaitu makan atau dimakan. Ada orang yang akan tetap memilih untuk jujur, tetapi jumlahnya akan semakin sedikit ketika rasa lapar menguasai pikiran. Apakah kita siap menghadapi sisi gelap manusia itu? Bukan hanya individu yang bereaksi, negara-negara pun akan bertindak. Krisis pangan global akan memicu proteksionisme. Negara yang punya sumber daya akan menutup pintunya, melarang ekspor, dan memprioritaskan rakyatnya sendiri. Negara yang kekurangan akan berusaha membeli dengan harga berapapun, atau jika tidak mampu, mereka akan mencoba mengambil dengan paksa. Apakah ini berarti akan ada perang? Tidak harus, tapi konflik perbatasan, sabotase, atau perebutan akses sumber daya akan semakin sering terjadi. Anda mungkin berpikir, itu hanya terjadi di Afrika atau Timur Tengah. Tapi mari kita lihat situasi dunia sekarang. Negara-negara yang kuat pun tidak segan menggunakan kekuatan militer demi sumber daya. Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, mereka tidak akan tinggal diam ketika kepentingan energi atau pangan mereka terancam. Jadi ketika sumber daya semakin langka, siapa yang akan berkuasa? Mereka yang punya kekuatan ekonomi dan militer. Bagaimana dengan negara yang hanya berharap pada impor? Mereka akan jadi korban demi sistem global yang tidak lagi adil. Di sisi lain ada ancaman lain yang jarang kita pikirkan, yaitu migrasi besar-besaran. Ketika suatu wilayah tidak lagi layak huni karena kekeringan atau banjir, orang akan berpindah. Dan migrasi dalam skala kecil saja sudah menimbulkan konflik. Bagaimana kalau jutaan orang bergerak sekaligus? Batas negara akan diuji, dan ketika pintu ditutup, konflik tak terhindarkan. Sekarang kita masuk ke aspek yang lebih dalam, yaitu kepercayaan. Dalam situasi normal, kita percaya pada institusi, pemerintah, bank, perusahaan. Tapi dalam krisis, kepercayaan itu runtuh. Ketika orang tidak lagi percaya pada mata uang, mereka akan mencari alternatif. Barter kembali muncul, atau mungkin mata uang digital mengambil alih. Tapi ingat, teknologi bukan jaminan ketika listrik tidak stabil. Dan ketika semua orang kehilangan kepercayaan pada sistem, apa yang tersisa? Yaitu anarki. Pernahkah Anda membayangkan hidup di dunia tanpa kepastian? Dunia di mana Anda tidak tahu apakah besok Anda bisa makan. Dunia di mana hukum hanya berlaku bagi mereka yang kuat. Dunia di mana teknologi yang dulu kita banggakan menjadi tidak berguna karena pondasi paling sederhana, air, makanan, energi, hilang dari genggaman kita. Jika pernah, maka Anda sudah membayangkan sebagian kecil dari krisis 2030. Namun saya ingin menekankan satu hal. Semua ini bukan ramalan mistis. Ini bukan cerita kiamat ala film Hollywood. Ini adalah hasil deduksi dari data, tren, dan sejarah. Ketika populasi naik drastis, ketika sumber daya menurun, dan ketika perubahan iklim memperburuk keadaan, bahkan ketika teknologi menggantikan manusia, apalagi yang bisa terjadi selain krisis?
Kita hanya berbeda pendapat pada satu hal, yaitu kapan tepatnya krisis ini mencapai puncaknya. Ada yang bilang 2030, ada yang bilang lebih cepat, ada yang bilang lebih lambat. Tapi satu hal yang pasti, jika kita tidak berubah, kita sedang berjalan ke arah itu dengan kecepatan penuh. Sekarang saya ingin mengajak Anda merenung. Jika semua yang saya jelaskan tadi benar, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan menunggu pemerintah memberikan solusi? Apakah Anda akan terus percaya bahwa teknologi akan menyelamatkan kita? Atau Anda mulai memikirkan cara untuk bertahan, bukan dengan menimbun, bukan dengan menjadi egois, tapi dengan membangun kesadaran dan adaptasi. Karena jika kita hanya duduk diam, maka kita akan menjadi korban berikutnya dari sejarah yang selalu berulang. Sebelum video ini berakhir, saya ingin bertanya kepada Anda. Jika benar krisis besar akan datang pada tahun 2030, langkah pertama apa yang akan Anda ambil? Apakah Anda akan mulai menyiapkan diri, atau Anda masih percaya semuanya akan baik-baik saja? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu bagaimana cara pandang Anda terhadap masa depan ini. Apakah Anda optimis, pesimis, atau justru punya strategi tertentu yang menurut Anda efektif? Siapa tahu dari diskusi di kolom komentar kita bisa saling belajar dan saling mengingatkan. Dan jika menurut Anda pembahasan seperti ini penting untuk didengar banyak orang, jangan ragu untuk bagikan video ini, karena kesadaran adalah langkah pertama sebelum perubahan. Jangan tunggu sampai krisis benar-benar datang dan membuat kita menyesal. Mari kita bicarakan ini sekarang, selagi kita masih punya waktu. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalam.